Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang material recruitment planning atau MRP. Di sini saya Nisoto Azifa bersama rekan saya yaitu Astiana, Mutiara Indah Dewi Aisyah, Afika Ratna Deviana, dan Firdaus Ilyas Nurdika. Sebelum kita mengerti apa pengertian dari MRP, saya akan menjelaskan mengapa MRP itu penting. Perkembangan dunia usaha sekarang ini mengalami laju pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi. Pertumbuhan yang pesat ini tentunya akan menimbulkan persaingan dunia usaha antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, di mana saling berlomba-lomba dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat atau konsumen. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat ini, perusahaan harus efektif dan efisien untuk menentukan dan memikirkan strategi bisnisnya yang tepat sehingga diharapkan perusahaan tersebut dapat survive atau bertahan dengan konsisten dan dalam bidangnya. Hal tersebut perlu ditunjang dengan adanya perencanaan maupun pengendalian produksi yang baik dan didukung oleh perencanaan persediaan yang tepat. Di sini akan saya jelaskan tentang pengertian MRP. Apa sih MRP itu? Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari suatu perencanaan produksi. Material Requirement Planning yaitu penggabungan aktivitas yang mempengaruhi koordinasi dari suatu usaha dalam perusahaan. MRP menyediakan informasi jadwal waktu guna mengatur kapan dan berapa banyak tiap material, parts, dan komponen dipesan atau diproduksi. MRP adalah teknik yang dipergunakan untuk merencanakan serta mengontrol inventory perusahaan manufaktur. Dasar dari sistem MRP adalah mempercepat laju material bila jadwal produksi secara keseluruhan dibatasi oleh waktu dan memperlambat bila kebutuhan material tersebut belum dibutuhkan dalam proses produksi. Namun, dalam penerapannya, MRP harus didukung oleh sumber daya yang sangat memadai, diantaranya yaitu struktur produk yang lengkap dan jelas serta fasilitas produk yang siap. Di sini saya akan melanjutkan MRP menurut para ahli. Menurut para ahli, yaitu ada dua, yaitu Heiser dan Render, Gressly, Aryo, Supriyadi, dan Cahyadi. Menurut Heiser dan Render, Material Requirement Planning atau MRP adalah sebuah teknik atau alat untuk menentukan kebutuhan material yang tepat dengan menggunakan beberapa masukan data seperti daftar kebutuhan bahan baku, data persediaan, jadwal penerimaan, dan jadwal produksi induk. Heiser dan Render 2005 halaman 160. MRP merupakan sistem informasi yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan kegiatan membuat produk yang telah ditentukan. Menurut Gressly 2008, Arif Supriyadi dan Cahyadi 2017. Persyaratan Material Requirement Planning atau MRP. A. Tersedianya jadwal induk produksi, yaitu suatu rencana produksi yang menetapkan jumlah serta waktu suatu produk akhir harus tersedia sesuai dengan jadwal yang harus diproduksi. Jadwal induk produksi ini biasanya diperoleh dari hasil peramalan kebutuhan melalui tahapan perhitungan perencanaan produksi yang baik, serta jadwal pemesanan produk dari pihak konsumen. B. Setiap item persediaan harus mempunyai identifikasi yang khusus. Hal ini disebabkan karena biasanya MRP bekerja secara komputerisasi di mana jumlah komponen yang harus ditangani sangat banyak. Maka pengklarifikasian atas bahan, bagian komponen, perakitan setengah jadi, dan produk akhir haruslah tepat terdapat perbedaan yang jelas antara satu dengan yang lainnya. C. Tersedianya struktur produk pada saat perencanaan. Dalam hal ini, tidak diperlukan struktur produk yang membuat semua item yang terlibat dalam pembuatan suatu produk apabila itemnya sangat banyak dan proses pembuatannya sangat kompleks. Walaupun demikian, yang penting struktur produk harus mampu menggambarkan secara gamblang langkah-langkah suatu produk untuk dibuat, sejak dari bahan baku sampai menjadi produk jadi. D. Tersedianya catatan tentang persediaan untuk semua item yang menyatakan status persediaan sekarang dan yang akan datang. Ciri utama Material Requirement Planning atau MRP. 1. Mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat. Kapan suatu pekerjaan akan selesai untuk memenuhi permintaan produk yang dijadwalkan berdasarkan MPS yang direncanakan.
2. Menentukan kebutuhan minimal setiap item dengan menentukan cara tepat sistem penjadwalan. 3. Menentukan pelaksanaan rencana pemesanan dengan memberikan indikasi kapan pemesanan atau pembatalan suatu pesan harus dilakukan. 4. Menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang sudah direncanakan. Apabila kapasitas yang tidak mampu memenuhi pesanan yang dijadwalkan pada waktu yang dikehendaki, maka MRP dapat memberikan indikasi untuk melaksanakan rencana penjadwalan ulang dengan menentukan prioritas pesanan yang realistis. Seandainya penjadwalan ulang ini masih tidak memungkinkan untuk memenuhi pesanan, maka pembatalan terhadap suatu pesanan harus dilakukan. Tujuan dan komponen dari Material Requirement Planning atau MRP. Material Requirement Planning atau MRP memiliki tujuan yang banyak bagi proses keberlangsungan perusahaan. Di antaranya, 1. MRP bertujuan untuk membantu menentukan jumlah kebutuhan serta untuk membuat jadwal pemasangan komponen atau perlengkapan mesin, atau untuk menentukan besarnya kebutuhan pembelian bahan baku pada saat yang tepat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi, sebagaimana yang dipaparkan dalam Master Production Schedule. 2. MRP bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku, komponen-komponen, serta perlengkapan lainnya telah tersedia dalam jumlah yang tepat, sehingga produksi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal produksi yang dapat dalam Master Production Schedule. 3. Meminimalkan persediaan dengan menentukan kebutuhan minimal setiap item. 4. Mengurangi resiko keterlambatan produksi atau pengiriman. MRP mengidentifikasi banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan baik dari segi jumlah dan waktu dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pengadaan atau pembelian komponen, sehingga memperkecil resiko tidak tersedia bahan yang akan diproses yang mengakibatkan terganggunya rencana produksi. 5. Komitmen yang realistis. Dengan menggunakan MRP, jadwal produksi diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan rencana, sehingga komitmen terdapat pengiriman barang dilakukan secara lebih realistis. Hal ini mendorong meningkatnya kepuasan dan kepercayaan konsumen. Jadi, 1. Jadwal produksi yang mencakup lead time terpanjang ditambah waktu produksi terpanjang. Yang kedua, sistem MRP itu mengubah kebutuhan. Ketiga, sistem perencanaan kebutuhan kapasitas bekerja dengan sistem MRP untuk menjaga produksi dalam kapasitas pabrik. Untuk output dan melaporkan dan merencanakan jadwal pemesanan. Yang keempat, sistem pengawasan pesanan menghasilkan laporan. Next. Kelebihan dan kekurangan material requirement planning. Untuk kelebihan dan material requirement planning yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan yang positif terdiri dari 1. Mengurangi inventory. 3. Respon terhadap permintaan pasar lebih baik. 4. Kemampuan memberi harga lebih kompetitif. Dan 5. Mengurangi harga penjualan. Next. Di samping kelebihan, MRP juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Problem utama penggunaan sistem MRP adalah integritas data. Jadi, jika terdapat data yang salah pada persediaan, biomaterial data juga akan menghasilkan data yang salah. Yang kedua, proses manufaktur yang dimiliki perusahaan mungkin berbeda di berbagai tempat. Karena daftar pesanan yang berbeda, perbedaan jarak jauh pun juga menjadi faktor daftar pesanan yang berbeda itu. Ketiga, hal ini mengindikasikan bahwa sebuah sistem enterprise perlu diterapkan sebelum menerapkan sistem ERP. Kenapa? Karena untuk menghitung secara reguler dengan benar bagaimana kebutuhan item sebenarnya yang harus disediakan untuk proses produksi. Dan yang keempat, MRP tidak menghitung jumlah kapasitas produksi.
meskipun tidak menghitung jumlah kapasitas uji, tapi dan jumlah yang besar perlu ditaruhkan suatu sistem dalam tingkatan lanjut. Kan aspek keuangan ini mencakup perencanaan kapasitas. Perencanaan dan cara mengendalikan persediaan dengan metode Material Requirement Planning atau MRP. Dengan menggunakan metode MRP untuk melakukan penjadwalan produksi, maka perusahaan akan menentukan secara tepat perencanaan tanggal penyelesaian pekerjaan yang realistik. Pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya. Janji kepada konsumen dapat ditepati sehingga tidak terjadi kekecewaan pada konsumen dan menimbulkan kepuasan tersendiri pada konsumen. Sehingga perusahaan akan memiliki citra yang bagus di mata konsumen karena disiplin pada waktunya, dan waktu tenggang pemesanan dapat dikurangi. Next. Elemen-elemen input, proses, dan output dari Material Requirement Planning atau MRP. MRP sebagai suatu sistem secara umum terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama masukan atau input. Masukan atau input adalah jadwal induk produksi atau Master Production Schedule atau MPS, file status persediaan atau Inventory Status File, dan bahan baku yang diperlukan atau bill of material. Yang kedua, sistem pengolahan atau proses. Sistem pengolahan atau proses adalah berupa program komputer. Dan yang terakhir, keluaran atau output. Keluaran atau output adalah jadwal rencana pemesanan bahan baku dan perubahannya bila diperlukan. Next. Proses dan cara kerja dari Material Requirement Planning atau MRP. Cara kerja sistem MRP adalah sebagai berikut. Pemesanan produk dijadikan dasar untuk membuat schedule produksi master atau Master Production Schedule atau MPS, yang memberikan gambaran tentang jumlah item yang diproduksi selama periode waktu tertentu. MPS dibuat berdasarkan pada peramalan kebutuhan akan peralatan yang diperlukan. Merupakan proses alokasi untuk mengadakan sejumlah peralatan yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas yang dipunyai atau pekerja, mesin, dan bahan. Implementasi dan pengujian program sistem MRP atau Material Requirement Planning. Setelah membuat aplikasi, langkah selanjutnya adalah apakah aplikasi dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi ini. Aplikasi ini bertujuan untuk membangun sistem informasi perencanaan kebutuhan material atau MRP. Di aplikasi ini diuji cobakan pada bagian PPIC atau Production Planning Inventory Control. Dapat diakses oleh pengguna dengan masukkan nama user ID dan password sebagai login awal. Next. Kesimpulan dari MRP merupakan satu metode yang digunakan untuk pengendalian bahan baku. MRP adalah cara untuk menentukan jumlah parts, komponen, dan material yang digunakan untuk salah satu konsep pengendalian persediaan, khususnya persediaan bahan baku, dan sekaligus sebagai suatu sistem informasi, ialah dengan sistem Material Requirement Planning atau MRP. Material Requirement Planning adalah suatu metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dari perencanaan produksi. Perencanaan material secara detail dilakukan dengan MRP, yaitu penggabungan aktivitas yang mempengaruhi koordinasi dari suatu usaha dalam perusahaan. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.